Belum tahu itu, coba cek. Belum pernah yang monetize. Harus ada bisa apa musik kan. Wah. Om Swastiastu, selamat malam, semeton tiang yang saya hormati, yang saya segani, yang saya semuanya. Hari ini setelah 2 hari lewat pembuatan gogoh Hari Raya Nyepi, sebelumnya beli kedua ucapin dulu selamat Hari Raya Nyepi dan selamat Hari Raya Ramadan, Lebaran buat teman-teman. Puasa dulu, puasa man. Selamat puasa buat teman-teman yang lagi merayakan, semoga puasanya lancar. Sebenarnya hari ini Beli Keduk pengen cerita banyak tentang live sebelumnya, yang mana di live sebelumnya itu setengah dari live itu Beli Keduk jarang ngobrol ya, karena konsentrasi Beli Keduk itu sedikit agak harus fokus ya, karena sebenarnya teknik dan trik pada ogoh-ogoh kemarin itu banyak sekali yang namanya upgrade-an, dalam artian penyempurnaan sasis-sasis yang sebelumnya gitu. Jadi itu hitungannya dengan angka dan derajat. Jadi kalau itu sampai terabaikan, Beli Keduk harus ulang dari nol lagi masalah pengukurannya itu. Makanya di sana Beli Keduk selain fokus tapel, fokus di sasis, di kerangka, jadi nggak bisa ngobrol panjang sama semeton. Nah, mungkin kali ini, malam ini 1 jam kita akan ngobrol tentang apa yang terjadi, itu keluh kesah tentang pembuatan gogoh Garuda kemarin, dan teknis-teknis yang membuat tim pusing, dan manajemen waktu yang masih agak runyam, dan truno-truno yang baru masuk ke STT. Jadi agak sedikit bobelan di sana, jadinya membuat proses pembuatan gogo kemarin menjadi sedikit agak ngaret dalam artian molor sedikit waktunya, molor banyak lah. Hamin kelarnya kemarin itu jam 9 baru selesai semua, karena itu udah balik lagi ke SDM yang sudah pengalaman, itu jumlahnya sedikit, sedangkan yang masih baru menjadi STT itu banyak. Jadi kita kekalahan kita apa namanya? Kewalahan di SDM. Letih Pak Man, letih lemah Ya, lesu. sampai kita itu belajar istirahat 1 jam 15 menit demi selesainya ogoh-ogoh Garuda kemarin. Oke, Beli Keduk gak bisa lihat monitor, tapi kira-kira ada pertanyaan gak Min dari semeton tentang proses sampai hari H yang Beli Keduk bisa ceritakan? Coba Min dibacakan Min. Oke, Swastiastu buat semuanya. Kangen sekali Mimin nih cuah-cuah di depannya teman-teman ini loh. Pejak mengeluh saja. Dan nih 2 hari tidak on live nih, kerasa sekali bibir ini nggak bisa dikontrol semeton. Terlalu terbiasa selama 3 bulan tuh nonstop semetonnya. Ini sapa-sapa dulu semuanya. Kasih bir. Thank you buat teman-teman semua, pokoknya teman-teman semua yang udah selalu dengan senantiasanya menanti kehadiran Beli Keduk selama live kemarin. Sampai hari ini Pak Man meluangkan waktunya untuk menyapa teman-teman pecinta gogoh semuanya, pecinta YouTube channelnya Beli Keduk. Nah, sekarang Beli Mimin ngajak teman-teman untuk yuk kita tektokan bareng sama Beli Keduk atau tanya jawab bareng Beli Keduk seputaran pengerupukan kemarin. Nah, yuk kita cari nih pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang keren dong, pertanyaan yang berbobot ya intinya sebenarnya.
Kalau pertanyaannya ecek-ecek nggak belimin baca, maaf dulu. Nah, jadi kita bakal bacakan pertanyaan-pertanyaan yang memang berat banget dan memang harus disampaikan sama Pak Man. Yang seru lah dibahas. Yang seru. Oke, ini Pak Man, mungkin banyak teman-teman yang nggak dapat lihat langsung, hanya melihat di sketsa terutama Pak Man. Pak Man, kenapa ogoh-ogohnya beda sama yang di sketsa katanya? Beda dari dalam artian apa nih? Coba dijelaskan dulu. Sama coba dari Pak Man, menurutnya Pak Man, apakah ada beda dari sketsa dengan ogoh-ogoh Pak Man? Oh jelas beda. Jelas beda. Jelas beda. Itu namanya istilahnya kan freehand. Ya. Yang namanya freehand jangankan buat ogoh-ogoh yang jarang istilahnya pengulangan ya. Kita buat huruf freehand aja A dan A berikutnya aja beda. Benar. Ya kalau itu kita tidak toleransikan dalam artian seni tangan itu harus beda sedikit gitu. Kalau beli keduk, kalau memang harus perfect sesuai dengan gambar, apalagi gambarnya software 3D ya tinggal dicetak gitu prosesnya. Nah, kelebihan daripada sebuah freehand itu adalah perbedaan setiap Step by step. Step by step pasti ada perbedaan gitu. Intinya ini Ton. Karena ada emosi yang selalu berkembang di sana, ada emosi yang selalu berkembang, ide yang selalu berkembang, itu pun didukung dengan mood. Beda halnya dengan istilahnya mesin itu tidak ada emosi, dia itu hanya ada hitungan perintah kerja sama waktu dan sistem gitu. Oke Pak Man, ini yang kedua nih yang banyak banget teman-teman menanyakan Pak Man. Kemarin Blimin sempat terangin ke teman-teman bahwa semua bagian anatomi ogoh-ogoh ini akan bergerak. Tangan, kaki, sayap, ekor, dan kepala. Nah, melainkan di saat hari H kita tidak menggerakkan kepala, sedangkan kita sudah memasangkan alat yang ada di kepala kan Pak Man. Coba dijelaskan Pak Man, kenapa kepala nggak bergerak Pak Man? Gini, jadi sebenarnya kepala itu ide terakhir karena tim dari kerangka masih menyisakan waktu sehari. Dikuduk coba tanyakan gimana, bisa nggak gerakkan kepala? Rangkanya simpel, alatnya ada gitu. Oh bisa, cukup waktunya cukup. Kita diinstal. Nah, pada saat ogoh-ogoh kesanan swab sanan 1 ke sanan 2 itu, nah di sana ada sedikit istilahnya apa ya, maksudnya kekacean. Nah, kekacean itu dalam artian terjepit dengan sanan dan sehingga mau menyebabkan putus. Nah, karena jumlah kabelnya itu nggak sebiji aja ya, mungkin banyak sekali jumlah kena encak ya? Ya, kena kepas, kena jepit sanan. Nah di sana itu bukan masalah krusial ya pada ogoh-ogoh kepala bergerak itu, tapi ya sangat disayangkan sekali. Tapi Beli Keduk juga melihat situasi kemarin itu karena sudah terlalu malam di jalan juga. Di perempatan itu lighting sangat minim ya, pokoknya yang penting naik aja gitu, karena kita mengejar waktu juga, ditontonin orang banyak, kita kan sebenarnya sedikit grogi karena bukan sih karena grogi karena yang nonton, grogi dengan waktu gitu. Yang paling susah kemarin itu adalah itu melawan waktu gitu. Waktunya diam, tetap berjalan, kita bertempur mati-matian, waktunya nggak peduli gitu. Pokoknya waktu berjalan sesuai detak jam gitu. Jadi mungkin teman-teman yang sedikit Beli Keduk dan teman-teman istilahnya nggak bisa maksimal kemarin di pemindahan ogoh-ogoh kesanan itu yang membuat salah satu kabel akses ke kepala itu terjepit dan rusak, dia nggak aktif dia jadinya. Itu Semeton. Jadi next kita akan ulang lagi, kita perpanjang durasi waktu kerja kita. Yang kemarin kita padahal sudah mulai di bulan Januari.
pertengahan Januari kita sudah mulai. Pertengahan Januari ya, Min ya? Pertengahan Apa? Januari. Oh enggak, kita startnya memang dari Januari waktu itu Pak Man. Januari ya. Ya. Jadi mungkin kita nanti nextnya kita akan mulai di Desember. Dengan next yang hari ini yang kemarin ini itu hanya Beli Keduk fokus dengan rangkaian gerak apa namanya ya, rangkaian konstruksi geraknya biar ringan, biar dapat dia lemuhnya. Next Beli Keduk akan fokuskan pada engsel-engsel pergelangan dan anatominya supaya dia lebih perfect gitu. Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak Man. Beli Keduk, tantangan terberat Beli Keduk selama membuat Garuda ini apa Beli Keduk? Tantangan terberat adalah ngantuk, Ngantuk, menahan kantuk yang hampir Beli dan Keduk. waktu. Waktu itu adalah tantangan yang paling susah dilawan ya, karena dia itu seperti yang Beli Keduk bilang tadi itu, dia itu santai tetap berjalan detik demi detik tanpa ada toleransi sama Beli Keduk. Kasihan dia tak mundurin waktunya, nggak ada istilah gitu. Jadi itu yang paling susah, mengejar speed kerja dengan waktu, tetap menang waktu, ngelawan waktu. Itu tantangan itu ke satu. Kedua, masalah SDM, masalah teman-teman juga. Jadi beberapa teman-teman di STT itu yang sudah menikah tuh jamnya pendek gitu. Jamnya pendek yang membuat istilahnya membuat proses proses pembuatan gogoh itu agak sedikit istilahnya ya agak sedikit lambat jadinya, karena yang dulunya dia bisa sekali ke Banjar itu 6 jam, sekarang bisanya 3 jam, bisanya 2 jam. Yang harusnya seminggu full, dia bisa seminggu 3 kali. Yang hal-hal itu tuh kan kita tidak bisa duga. Tim kita kan selalu berkembang dalam artian di tiap tahunnya itu pasti ada regenerasi dari pemuda sebelumnya gitu. Jadi kita lagi mendidik adik-adik supaya dia bisa mengisilah aktivitas proses gugatan gogoh itu gitu. Pak Man. Terus Oke, lanjutkan dulu Pak Man, lanjutkan. Terus kendala lain lagi apa ya? Jadi di kerangka itu paling krusial ya. Kerangka itu memang sih kalau dilihat setelah jadi jalan dan bagus itu, maksudnya dan bagus dalam artian tidak ada trouble itu memang simpel ya. Tapi proses dibalik simpel tanpa trouble itu banyak sekali trouble dan errornya. Jadi terlihat, aduh gimana ya. Jadi salah ngelah sedikit bearing macet, salah memposisikan menitikkan bearing geraknya macet atau keras gitu. Jadi nggak mau ringan dia. Jadi sangat harus presisi dan membutuhkan jig. Jig itu adalah media datar, meja bantu yang bisa mengurangi kemiringan atau pemuaian media pada saat pengelasan seperti itu. Itu. Jadi yang apa ya? Mungkin itu aja sih yang menjadi kendala di waktu, di SDM dan di kerangka. Ada jelasinnya sama Beli Keduk ya. Pak Man, ada nggak Pak Man sebenarnya aksesoris atau hal penunjang yang ada di ogoh-ogoh Garuda yang nggak sempat diaplikasikan ke ogoh-ogoh karena mepetnya waktu ini Pak Man? Ada, banyak sekali. Berarti kira-kira ogoh-ogoh Garuda ini belum 100% menurutnya Pak Man ya? Baru 60%. Baru 60%. 60%. Ogoh-ogoh Garuda ini baru 60% saja menurutnya Beli Keduk ya Sentonnya. Ternyata masih ada 40% ornamen tambahan yang belum bisa kita aplikasikan karena enggak ornamen aja, jadi dari anatomi belum maksimal. Benar. Termasuk yang belang itu berarti Pak Man ya kata teman-teman ya? Ya, finishing rubbernya juga belum maksimal. Terus
Di sayapnya juga belum maksimal. Murak dia bulunya sampai. Nah, banyak teman-teman yang nanya, beli kok nggak jadi isi bulu. Nah, kebetulan teman-teman di stasiun Kesangel ini burung-burung tuh lagi ngurak Pak Man ya. Kebetulan burungnya beli keduk, cucak ruwonya juga lagi ngurak, berarti makanya kekurangan bulu dia semua. Nah, Next kita ulang yang lebih detail lagi. ya tahun depan kita bakal ulang. Pak Man, ini ada pertanyaan yang sama banget sama teman-teman juga, banyak sekali yang menanyakan ini. Pak Man, kenapa sih sebenarnya Banjar Tensiat itu tidak ikut lomba, Pak Man? Ini pertanyaan dari kita awal pertama kali live sampai sekarang masih ada pertanyaan ini, Pak Man. Yuk kita jelasin bareng-bareng, Pak Man. Kalau dari pribadi yang beli keduk, nggak suka ikut lomba, nggak ikut lomba itu adalah durasi penilaiannya. Durasi penilaiannya yang H-1 minggu itu loh. Jadi buat beli keduk pribadi, beli keduk itu sebenarnya menyeperkan waktu 1 bulan ya, 1 bulan untuk mengosongkan pekerjaannya beli keduk untuk membuat gogoh di Banjar gitu, full. Nah kalau beli keduk harus memajukan deadline kerja, biasanya di Desember banyak sekali beli keduk ada deadline di proyekan motor yang membuat nggak bisa ditinggalin. Itu yang pertama. Yang kedua, beli keduk itu sudah nggak memikirkan dapat juara atau enggaknya ya. Jadi beli keduk punya visi yang beda. Dia istilahnya bukan mengejar ya juara itu. Samping itu juga untuk ikut kejuaraan ikut lomba gogoh pun size-nya kan ditentukan juga. Jadi mubasir juga beli keduk buat gogoh kecil yang menggunakan hidrolik. Karena kenapa menggunakan hidrolik pada gogohnya beli keduk itu adalah tujuannya untuk bisa membuat gogoh besar gitu. Jadi kalau buat gogoh kecil dengan hidrolik bagi beli keduk itu hal yang mubasir. Sebenarnya beli keduk bukan menonjolkan gimana rancangan hidrolik yang beli keduk gunakan, bukan. Sebenarnya satu adalah tetap beli kabel kan kukuh beli keduk sebenarnya. Minimal gogoh tuh kecil di sanan di atas aspal itu minimal 4 meter lah minimal tuh, 4,5. Pokoknya gogoh bisa lewat tanpa metunjang gitu. Metunjang bedik itu posisi daunnya, posisi berdirinya harus melebihi kabel. Nah, itu sensasi yang beli keduk dapat dari sebuah hidrolik gitu. Bukan di jauh mana sing tertata oto nih. Sampai udah jadi yang Sing belum lomba. Nah, salah satu masalah deadline penilaian terlalu cepat yang membuat nggak yakin beli keduk bisa menyelesaikan dan teman-teman. Yang kedua sizing. Yang ketiga yang memang nggak pingin dalam artian bukan kesana lagi. Visi kita di SDT itu lebih mengarah ke hal lain lah, kejuaraan, kerjasama dengan brand kah, atau menggali lagi apa sih ilmu ini, skill gogoh ini bisa arahnya kemana sih gitu. Jadi seperti. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Budi Soman, ini lagi kembar pertanyaan banyak yang menanyakan. Nih, kenapa ogoh-ogoh Banjar Tensiat itu gerakannya satu-satu? Kenapa nggak bisa barengan? Kan lebih bagus kelihatan berbarengan. Nih, bagus pertanyaan ini. Teman-teman juga harus tahu ya. Jadi gini, gerakan barengan itu adalah beli keduk temukan pada saat ogoh-ogoh Ratu Sumedang. Oke, jadi dia itu paralel, sekali tonjok dia mekar semua. Nah di sana ada sedikit permasalahan yang sangat tipis yang nggak semua orang bisa lihat ya, pada rasio geraknya gitu. Misalnya kalau paralel itu antara kaki, badan, tangan, dan kepala itu sekali dapat dorongan 50% ya semuanya dapat 50% gitu. Nah itu yang membuat geraknya itu kaku, yang harusnya berdiri agak nyongkok ya gitu. Awan baisnya liun ngemang, 5 pas ngampat dia gitu. 5
Misalnya kita kasih dorongan pada kaki itu 60%, tangannya 60% lewat ya gitu. Nah itu yang nggak bagus pada sistem paralel sekali pencet naik semua gitu. Nah setelah itu beli keduk menggali lagi harus dipecah dia satu persatu kita gerakkan dan masih dalam proses istilahnya dalam proses karena gerak itu gitu, dalam artian gerak itu nggak selalu gini dan nggak selalu gini gitu. Jadi beli keduk untuk tahun ini sudah mencoba geraknya gini dan bisa muter. Nah itu dua gerak yang berbeda, itu nggak bisa diparalel. Nah, jadi ada istilahnya gerak pada tumit, pada mata kaki itu dapat 40%, pada lutut 60%. Nah gimana caranya itu? Jadi kita berdiri itu seperti manusia itu, kalau berdiri itu nggak semuanya sama ya, porsi tiap engsel pergelangan tulangnya ada yang bergerak 10%, ada yang bergerak 50%, ada yang bergerak 3%. Nah semuanya itu beda. Itu yang membuat gerakan pada manusia itu terlihat lemuh gitu. Nah sudah beli keduk coba itu pada Tedung Agung, Kepet, dan sekarang ini pada Garuda udah sedikit menemukan titik terangnya. Nah cuma kemarin untuk delay antara gerakan 1 dan gerakan 2 itu sebenarnya bisa diobati dengan alatnya namanya solenoid auto. Ada istilahnya di sana tuh, kalau ada keran per satu hidrolik itu ada kerannya. Nah next kita akan upgrade keran manual itu menjadi keran auto yang namanya solenoid. Setelah dia dorong dia akan nutup secara auto. Nah hitungan detik. Kalau kita pergunakan tangan dia lama jadinya. Karena mau kapluk 5 aja nulen. Nanti kita akan beli solenoid karena itu harganya lumayan ya. Dikali sekian hidrolik tadi, satu hidrolik itu dia menggunakan 1/2 solenoid gitu. Bolak-baliknya itu. Misalnya jadi kalau kita kemarin menggunakan 8 hidrolik berarti 16 dia menggunakan solenoid. Jadi lumayan tuh. Nanti kita akan coba lagi perbaharui lagi sistem delay-nya itu supaya lebih maksimal gitu. Jadi lebih cas gitu. Bukan cas langsung sama porsinya kayak Ratu Sumedang jadinya. Ngenah nih leng muka mejujuk tapi leng samping nyongkok ngenah semi mejujuknya gitu. Nah itu sebenarnya secara visual foto leng muka sih luwung, secara feeling di keduk yang buat itu pekuang nih gitu. Nah sekarang udah tak proses. Sebenarnya bukan itu aja permasalahannya liu sajan. Ternyata susah membuat sesuatu tuh biar mirip manusia itu susah sekali, masih banyak sekali yang harus diupgrade. Dan sebenarnya waktu 3 bulan 6 bulan itu nggak cukup untuk membuat perfect sebuah gerakan itu, apalagi gerakannya yang untuk menahan beban di atas 500 kilo, 1 ton 2 ton itu susah itu. Alatnya itu pasti besar sekali gitu, yang membuat anatominya tuh bisa bengkak gitu. Nah di sana juga ada kesulitannya, material atau hardware untuk kerangka itu dengan dikombinasikan dengan apa ya istilahnya material anatomi yang gogoh, kadang-kadang seliwah dia dot vibration gede gitu. Nah seperti itulah banyak sebenarnya yang harus dikembangkan lagi, harus dimaksimalkan lagi. Mungkin tiap tahun di kedua akan upgrade 1 per 1 sampai maksimal sekali mendekati gerak manusia lah minimal. Itu sebuah cita-cita dari beli keduk. Artinya gerak nih sing gogoh tuh ngena setruk gitu. Maksudnya pang lemuh geraknya unyang terus gitu, lemuh ya nah. Sing setruk ya satu sisi aja bergerak atau delay. Nah, jadi itu masih trial and error, tapi segitu ya dah pengang apalagi. Nah tiap tahun kita upgrade, tapi cerita tentang
teknik kemarin sudah beli keduk catat permasalahannya, jadi next kita coba lagi yang lebih baik. Oke Pak Man, by the way nih Pak Man, tingkat berapa persen sih kepuasan Pak Man terhadap Ogoh tahun ini Pak Man? Nggak, lebih nggak puas sebenarnya. Puas tuh karena belum maksimal, pas 60%, 90% puasan lah, karena nggak puas, tot ulang ben gitu, menbang ulang ben, jak ulang lah saya ben gitu. Ya, Bang, waktu ben 6 minggu Pak Man cukup ya? Wang, bulan. Kasih waktu lagi sebulan untuk memperfectkan Garuda Swarna Kayo ini baru yo. Hasilnya bisa 100% teman-teman. Pak Man, ini teman-teman juga ada yang nanya nih Pak Man. Pertanyaannya kembar banget Pak Man. Pak Man, apakah Pak Man sudah ada inspirasi untuk pembuatan Ogoh tahun depan Pak Man? Ya, inspirasi itu sebenarnya beli keduk nggak mau menggali terlalu jauh ya. Jadi sedikit demi sedikit penyempurnaan itu penting sekali dalam sebuah karya, karena karya yang perfect itu yang kepuasannya beda gitu loh. Hanya sekedar buat ogoh sama penyakit yang kebang tuh bukan beli keduk banget itu. Jadi beli keduk real memang jelek kan, belum jelek kok benin kan gitu. Jadi itu yang beli keduk rasa kayak kemarin itu pada Garuda itu lebih fokus ngerancang kerangka sebenarnya, ngerancang gerak kerangkanya, pang lemu gerak bangun atau pasang kaku biar gimana ya, biar lemu lah. Jadi durasi persentase kerjanya lebih banyak ke sana, 80% ke kerangka, sisanya dosisnya dikit-dikit pada anatomi kah, pepayasan kah. Tapi ya next kita akan geser-geser hasilnya. Besok kan sudah kita menemukan di kerangka, besok kita porsikan 50% pada kerangka di anatomi, 50% mungkin seperti itu. Jadi masalah ide itu cuma sebenarnya pelengkap visualnya aja itu. Di keduk lebih menekankan pada kerangka dulu biar bisa maksimal. Masalah ide itu bukan hal, maksudnya ide visual buat gini, buat raksasa, buat suluk, buat gini, buat itu tuh sebenarnya suatu hal yang bisa dibayangkan saja. Maksudnya dalam artian membayangkan dengan gai gitu, kerangka tuh dibayangkan, dihitung, dikerjakan, dites, liu aja prosesnya. Kita ingin membayangkan gerak seperti gini, engken caranya, engken hitungannya, apa gen materialnya gitu. Kalau saya mau ingin membuat ogoh celuluk, koran kan angon sulasi, itu dedet peragat celuluk gitu. Oh. Itu bedanya. Kalau dot ngerain gini pang mau plekosan di mana? Bearing apa angon? Dijang oleh bearing itu. Hidrolik model apa angon itu. Gitu. Jadi banyak sekali penyakit dalam proses pembuatan kerangka itu. Itu sudah fix, baru beli keduk fokus cari ide. Ide itu cuma casing yang membungkus kerangka itu. Benar. Ya itu sebuah casing aja tuh ide itu kok. Tapi banyak banget teman-teman yang komen nih Pak Man bahwa Ogoh Garuda ini tidak sesuai dengan ekspektasi awal mereka yang berpikir cuma sekedar menonjolkan Garuda burung gitu Pak Man. Namun setelah jadi itu ternyata seperti ini Garudanya ternyata mewah, megah, dan pepayasan yang cuma teman-teman awalnya melihat tapal selesai di chat waktu kita live itu, setelah dipayasin itu teman-teman baru terbayangkan bahwa di luar dari tapal itu ternyata ada aksesoris pendukungnya seperti hiasannya katanya, ketunya, mahkotanya. Benar-benar di luar nalar kan seperti pertanyaannya Mimin sebelum-sebelumnya itu, jawaban di luar nalar. Inilah jawaban Ogoh Garuda Swarna Kaya sebetulnya. Buat teman-teman pokoknya yang nanyanya spam, maaf gak bisa dah Mimin baca kok kayak gini ceritanya. Kalian menumpuk-numpuk pertanyaan bagus-bagus dari teman-teman lo jadinya. Karena kalau Mimin scroll ke atas ini udah gak bisa lagi di scroll teman-teman. Hanya sebatas 30 pertanyaan di bawah aja jadinya bisa scroll jadinya. Pak Man, waktu hari H jam berapa sih katanya Ogoh Garuda tuh sampai di Banjar Pak Man? Sampai di Banjar setengah 5. Setengah 5 subuh semeton. Kita tutup pengerupukan tuh sampai jam setengah 5 subuh kita sampai lagi di Banjar. Ogoh Garuda adalah ogoh terakhir yang pulang dari perempatan Caturmuka, Kota Denpasar 0 km. Datang terlambat, pulang paling
paling akhir gitu. Datang terlambat, pulang paling akhir. Bijaksana tuh ada Paman, bijaksana tuh. Paling siduri teko, paling siduri mulih. Paman, ini banyak banget teman-teman tuh ternyata kangen banget sama hasil karya Ogogo Pakman yang di luar bergerak loh Pakman. Gimana tanggapannya Paman? Apakah akan membuat lagi seperti dulu atau kita tetap upgrade lagi kembali? Enggak, untuk Ogogo nggak bergerak. Sementara ini Beli Keduk belum pingin ya. Karena seperti Beli Keduk bilang tadi, bagi Beli Keduk Ogogo nggak bergerak itu tinggal Beli Keduk mencarikan ide aja, ide casing dari sasis gitu. Nah seperti apa ya istilahnya, ini ada kerangka, anggaplah ini kerangkanya, kedatangan ini kerangka. Mau Beli Keduk pasangin tangannya Celuluk, mau Beli Keduk pasangin tangannya Dewi, mau Beli Keduk pasangin tangannya Spiderman, Hulk, atau Betaro, atau Dewo, atau Betokalo. Nah ini kali pasangin aja, dicarikan ide visualnya apa gitu. Beli Keduk masih berkutat pokoknya ngalih panglemuh geraknya. Kugoh gede bergerak gitu. Lemuh sinlung gitu. Enggal pragat. Nextnya masalah itu sudah terlewati, tinggal Beli Keduk memikirkan casingnya aja dah. Nih celepin kini, ide baru celepin kini. Sasisnya ready gitu. Nah gitu. Itu lebih menantang buat Beli Keduk untuk membuat Ogoh itu untuk membuat Beli Keduk tuh nggak bosan buat Ogoh. Kalau segitu aja Beli Keduk cepat bosan orangnya, dan takut Beli Keduk karena Beli Keduk itu suka sekali sama Ogoh. Beli Keduk itu takut bosan sama Ogoh, makanya Beli Keduk terus mengupgrade, mengembang terus berpikir bilang Ogoh merasa belok, bilang Ogoh merasa belok gitu. Oke, buat berikutnya. Tanggapannya Beli Keduk gimana nih? Banyak banget orang yang bilang kalau Tensiat itu membuat sensasi dalam membuat Ogoh dekat-dekat banget atau mepet banget di saat pengerupukan. Oh, dibilang kita cari sensasi kadang Paman, padahal kita kekurangan waktu loh. Nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman yang bilang kita itu mencari sensasi, kita sudah manfaatkan teknologi ya, untuk sebuah bukti kita melakukan pekerjaan itu dengan nyata gitu. Jadi Beli Keduk memanfaatkan teknologi itu seperti kayak live di YouTube. Itu udah dari start awal sampai berjalan itu sudah ada bukti. Kalau dia itu membilang itu sebuah sensasi, dia harus menonton live-nya Beli Keduk dulu ya. Subscribe dulu channelnya Beli Keduk, ditonton dari awal bagaimana proses demi proses ada nyata di sana, dan apa yang membuat kendala itu semua real ada live channel Beli Keduk ya. Jadi kalau langsung mengejudge itu membuat sensasi itu kan mungkin mungkin dia taunya di belakang aja, pertengahan atau awalnya dia nggak mengikuti gitu. Jadi tanggapan Beli Keduk sih santai-santai aja, santai-santai dalam artian Beli Keduk itu memang real nggak ada membuat sensasi. Memang real Beli Keduk tuh mengerjakan gogohnya itu dengan stres gitu loh, karena terlalu tinggi yang harus terlalu banyak yang harus diperbaiki dari fitur-fitur sebelumnya lah, penyempurnaan fitur sebelumnya gitu. Sama ini bagus Paman. Paman, di mana sih dapat ide nama Ogoh itu Suwarna Kayo? Nah, teman-teman jarang banget nih menemukan nama-nama seperti itu sebenarnya Paman. Suwarna Kayo. Jadi pertama, kenapa Ogoh Garuda? Pertama itu karena tahun Saka sekarang itu 1945. Terlintas di pikiran Keduk itu adalah tahun kemerdekaan Indonesia Raya, Republik Indonesia Raya, dengan lambang Garuda. Nah setelah ada ide Garuda itu, di cerita-cerita Bali yang paling lumrah ada Garuda Mas. Sedangkan lambang negara Indonesia itu memang Garuda dan warnanya emas. Nah balik lagi melihat itu apa ya selain Garuda Mas. Nah Beli Keduk bukalah kamus sing Beli Keduk yang buka ya. Jadi Beli Keduk minta tolong sama Pak D-nya Beli Keduk. Pak D Beli Keduk itu kan dosen sastra Jawa kuno di UNUD. Jadi suruh bukain kamus apa sih
Pak De, saya punya konsep Garuda, pinginnya warna emas, tapi pangadaannya pangsing Garuda emas. Apa pakai gitu? Dicarikanlah di kamus Sanskerta, ditemukanlah berbadan emas. Berbadan emas itu dalam Sanskertanya Swarna Kaya. Gitu. Jadi gampang sekali itu. Jadi Tinggal gampang karena Blikeduk tinggal bertakon kan gitu-gitu. Ini ahli ini ahli gitu. Jadi enggak semua Blikeduk mikir. Jadi Swarna Kaya itu artinya suwarna, warna. Kaya itu warna yang kaya. Jadi warna emas artinya Suwarna Kaya itu artinya tubuh berwarna emas, teman-teman ya. Jadi Garuda yang bertubuh warna emas itu artinya. Itu. Oke, pertanyaan berikut nih. Blimin udah ngumpulkan ya pertanyaan yang bagus-bagus ya. Buat teman-teman nih, Blimin ingatkan lagi sekali. Masih teman-teman banyak kali yang spam nanya. Tentang, ya thank you Man. Ini biar Mimin nih, embon nanti dia. Thank you buat Bintang, yang selalu support nih. Glegak Jontis. Teman-teman banyak sekali yang nanya ini Pak Man ya, tapi Pak Man nggak usah jawab nih, Mimin aja yang jawabin. Teman-teman banyak banget yang nanya biaya total pembuatan ogoh-ogoh. Jadi bukan maksudnya Blimin itu nggak mau menampilkan berapa biayanya atau berapapun total pembuatannya. Namun itu bukan ranahnya Blimin untuk menyampaikan. Itu ranahnya ketua panitia nanti ya teman-teman ya, bukannya Blimin atau Pak Man. Pak Man ini adalah seorang seniman yang mengerjakan. Pak Man ini cuma ini buat gitu loh. Intinya penyediaan dana tuh panitia yang menyiapkan. Jadi ya itu bukan nalarnya Pak Man juga dan itu bukan ranahnya Mimin juga. Tapi ya. Gini, sedikit cerita tentang masalah pendanaan boleh, biaya. boleh. Gini aja ya. Jadi sepengalamannya Blikeduk ya dari kecil sampai sekarang itu permasalahan di ogoh-ogoh itu adalah kas pemuda, ngai basar kah, duduk sumbangan kah, itu tuh sudah membudaya sampai sekarang, tapi tidak berkembang dalam artian palingan pis basar man ada 1 juta, pis untuk sumbangan man 5 juta, ada satu satak sekali tali, satu sebelah gitu, total paling man 15 juta gitu. Pribadi lah, maksudnya pribadi dalam artian pemudanya nyari pasti segitu aja dapat, paling liu berdoang 1 juta. Kalau kita ngomongin nominal ya, itu tuh permasalahan yang sangat sering tiap tahun dibahas. Nah kemarin sempat Blikeduk menemukan puncak buat ogoh-ogoh dalam artian dari teknik sampai ide. Menurut Blikeduk udah puncak, sempatlah Blikeduk memikirkan kan sih caranya pangsing ada masalah nenen biar gitu. Pangsing ada masalah biar nggak ada masalah uang ini lagi loh. Maksudnya kalau nggak ada uang ini kita nggak akan berkarya kan gitu. Nah itu permasalahan utama sekali dalam proses berkarya. Jadi kesimpulannya apapun jenis karyanya, entah itu karya fashion, entah itu karya budaya, entah itu karya keluarga, semuanya membutuhkan ekonomi. Nah, di sini karya yang berbasis budaya ini sebenarnya kalau dikelola sangat gampang sekali ya, karena ini adalah untuk kepentingan publik gitu. Jadi sebenarnya setelah digali-gali, ternyata ini tuh bisa dikaitkan, dikolaborasikan dengan brand gitu. Jadi prosesnya kita harus tetap kreatif. Dasarnya kita harus tetap kreatif membuat ogoh-ogoh sampai maksimal. Setelah itu kita jadikan portfolio kualitas kerja kita. Next kita harus kreatif mencari dana untuk pendukung ogoh-ogoh ini supaya menjadi suatu karya yang kuat gitu. Satu karya yang kuat dalam artian kita bisa saya ingin mencari air gitulah, cinta visi ogoh-ogoh. Saya ingin cari air, gimana cara yang membuat ogoh air ke ogoh gini, munit lah, yang cara ngali dana aneh. Nah, kita harus kreatif di sana, bekerja sama dengan mengelola UMKM, mengelola sponsor, mengelola pasar pun nggak apa-apa, tapi harus di-upgrade lagi supaya bisa istilahnya nggak segitu-segitu aja angkanya. Nah, di sana itu kita bisa pecah SDM di Banjar itu menjadi 2 gitu, jadi setengah untuk pengalian dana dan setengah untuk pembuatan ogoh-ogoh. Jadi balance dia, balance.
balance dan membuat kalau sudah balance itu proses apapun akan enak gitu. Jadi nggak semua harus bisa buat gogoh gitu. Dan yakin ya bisa pun bisa memaksa dan enak gitu. Jadi itu harus dijalanin dari sekarang ya. Jangan kita harus fokus buat gogoh, buat teknik, buat ide, buat gogoh gitu. Jangan fokus itu aja. Tetap kita harus fokus bagaimana kita bisa berkarya dan uang itu selalu mendukung. Finansial itu selalu mendukung gitu. Ya, untuk detailnya kalian bisa pikirkan lah itu. Pokoknya pang otomatis ada ide kini nih dana ini otomatis bisa mengimbangi. Nah itu harus dipikirkan, dipelajari dari sekarang ya. Gogoh itu akan keren dan akan maksimal jika si pendukung ini kuat. Kuat dalam artian selalu mengimbangi gitu. Walaupun karya itu bisa dikerjakan seminim-minimnya dana, bisa banget. Tapi istilahnya gini, kita di Banjar itu nggak mungkin lah kita itu walaupun istilahnya kita menyamu brayo, ngayah. Siapa sih yang nggak pingin yang ngayah itu menghabiskan waktu 6 jam seharian di Banjar kali sebulan itu nggak dibelikan atau aqua gelas gitu loh, tak ruku medum-dum tuh kan itu butuh uang untuk beli kan gitu. Nah jadi itu harus dikelola supaya si pelaku itu nyaman tetap. Nah gitu, itu nggak bisa dibayar dengan kreativitas itu. Udah gedok ngerokok po, nah bangun ide gitu, nggak bisa dia ngerokok dengan ide kan gitu. Keluarga haus no, nah bangun ide sengidang gitu, harus kasih air dia biar nyaman dia gitu. Jadi itu harus menurut Beli Keduk itu harus beriring berjalan barengan gitu. Jadi start dari sekarang buat gogoh dan kreatif buat membuat gogoh, kreatif menggali dana itu harus beriringan supaya nextnya kita itu nggak terlalu dihantui mood kita dengan dana. Widot ada ide bagus banget ternyata dana nggak kuat. Gitu. Itu kan sama dengan kasihan idenya nggak bisa terrealisasikan. Ya itulah mungkin pandangan dari Beli Keduk kurang lebihnya yang sudah Beli Keduk eksekusi di Banjar Tensiat. Jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman, apakah Beli Keduk itu dibayar atau digaji atau ngayah sebetulnya. Jadi selama prosesan pembuatan gogoh ini Beli Keduk tuh ikhlas berkarya di Banjar Tensiat, namun STT dari STSB itu memberikan tunjangan everyday dalam bentuk konsumsi. Rokoknya Beli Keduk ditanggung, makannya Beli Keduk ditanggung, es buah, jajo, semua keperluan Beli Keduk itu ditanggung dalam artian bersinergi bersama sebetulnya namanya itu. Tapi kan nggak Beli Keduk aja, yang lain juga benar, disupport. semua yang ada di Banjar ditanggung konsumsinya. Sampai Banjar Tensiat itu STSB itu menekankan kepada seluruh UMKM yang ada dimanapun, sampai jujur sebetulnya dari Jombang, dari Lampung itu mengirimkan keripik loh. Nah, itulah namanya bentuk kerjasama. Kita kelola, kita bisa, maksudnya kita butuh makanan untuk bekerja dan kita promosikan makanan orang gitu kan, jadinya ada sinergi dia. Ya, jadi itu harus dikelola hal-hal kecil gitu dan untuk mendapatkan hal yang besar. Dan benar loh Beli Keduk, setelah 1 minggu setelah kita setiap hari menyatakan bahwa kerjasama dengan UMKM, Beli Mimin lihat di beberapa postingan Banjar-Banjar yang ada di Denpasar, mereka memberlakukan hal yang sama begitu. Nggak masalah, itu bagus. Dan ternyata itu dimulai atau diawali dari warga-warga di sekitar Banjar mereka yang memiliki usaha. Jadinya si pemuda ini membantu nge-share di seluruh media sosial. Jadinya ada feedback yang mereka dapatkan loh. Apalagi zamannya gogoh itu ya, eranya gogoh itu, di bulan-bulannya gogoh itu kan anak muda itu kepo untuk melihat progres dari Banjar ke Banjar itu kan kencang itu. Jadi kalau kita masukkan promo di pas momen itu pasti banyak sekali yang tahu gitu. Jadi kita tuh harus istilahnya gimana ya, harus dijaga ini, harus dilestarikan proses budaya ini agar tetap lestari. Nah, itu pun
melestarikan sebuah budaya itu nggak bisa dengan sebuah kata-kata aja, nggak bisa dengan visi aja. Itu harus, budaya itu butuh ekonomi juga. Sing tanpa ekonomi budaya itu jalan nggak bisa. Budaya mau Banten kan canang sing beli kayak gitu. Benar. Nah, jadi semua butuh ekonomi. Bagaimana caranya menciptakan ekonomi? Minimal kita harus suka belajar ekonomi, baca buku, belajar di sekolah atau kuliah di ekonomi. Nah, teknik marketing lah. Ya, ada di buku, di Google pun ada. Kata teman-teman ini benar tuh Pak Man. Kita harus jeli melihat peluang, kata Pak Man ya. Ya. Nah, peluang tuh banyak sekali teman-teman. Sampai ini ada satu cerita yang Beli Mimin temukan waktu kemarin live di Banjar bersama Beli Keduk dan teman-teman Tensiat ya. Salah satu pemuda yang hadir ini di Banjar Tensiat untuk menonton ogoh-ogoh tuh minta tolong sama Beli Mimin bahwa Beli, saya punya usaha membuat sisit bambu. Gimana caranya Beli ya? Buat biar laku sisit bambu saya, karena saya ini baru pertama kali ngiklan di Facebook Marketplace. Tapi nggak laku Beli, sedangkan saya udah nyisit bambu banyak banget. Beli Mimin cuma iseng aja bilang ke mereka, ke si pemuda ini bahwa kebetulan waktu itu proses pembuatan ogoh-ogoh ini belum mulai banget ya, itu masih bulan Januari. Beli Mimin kasih tahu dia bahwa kalau kamu memang punya mental, main ke Banjar-Banjar, bawa langsung sisit bambumu dan langsung kasih harga. Lagi 2 hari dia datang ke Banjar Tensiat lagi dan cerita ke Beli Mimin bahwa Beli, satu pickup yang bawa ke Banjar di Denpasar langsung ludas. Oh, itu peluang loh teman-teman. Jadi ya, teman-teman tuh jangan takut untuk memasarkan barang teman-teman tuh ke publik loh. Karena di mana kayak tadi yang dibilang ini bahwa Oka Sulaksana bilang harus jeli melihat peluang. Nah, pemuda kemarin tuh Beli Mimin kasih ide bahwa jelilah melihat peluang. Mumpung si pemuda banyak-banyak lain itu belum beli sisit di tempat-tempat dia beli sisit, dia langsung abang on the spot langsung mendagang. Langsung laris sisitnya dia loh. Sisit itu bedek sementono. Itu caranya. Jangan malu jualan, jangan pernah malu pokoknya. Karena itu adalah cuan untuk kalian itu. Ya, itu kuncinya. Mental gedean mental. Sama kayak Beli Mimin tuh ngomong-ngomong depan orang-orang nggak dikenal itu kemarin di Banjar Tensiat. Yang namanya berani melakukan hal yang beda, hal yang tidak generik lah. Pasti secara tidak langsung mental yang harus dipertaruhkan ya. Karena kita akan dilihat orang banyak. Apa sih ini beda gitu loh. Banyak mata yang akan melihat kita, dan di sana kita harus bisa menguatkan mental kita supaya tetap tujuan kita tetap jalan. Kok deh jangan malu kah, jangan down kah, itu tetap jalan sesuai dengan visi misinya kalian gitu loh. Pokoknya bedeknya harus laku gitu loh. Ya ada mantan kan di Banjar tuh kita singlok pokoknya yang penting bedeknya laku gitu. Nah itulah contoh sederhananya. Jadi program-program untuk teman-teman yang punya ide-ide itu program-program yang baru yang memang belum ada di pasaran itu memang pasti akan menjadi gambling antara goal sama enggak itu ya, gitu loh. Benar, jadi siapin mental dan yakin pasti akan menemukan jalan gitu. Itu sebetulnya karena mental lu gedein. Beli Mimin gokil ya, gokil katanya. Sama kemarin tuh sebetulnya banyak banget yang berterima kasih sama Beli Mimin dan Beli Keduk terutama juga ya, yang menyampaikan bahwa Beli, bener lo Beli, ide dari Beli Gostut. Nah, ada Beli Gostut dicolek juga Paman. Adik Beli Keduk nih. Ternyata nggak sesulit itu untuk mengumpulkan pemuda. Oh. Saya ajak ke pemuda saya kemarin makan-makan dulu Paman. Selama 1 minggu full kata Paman, ajak makan-makan nih, manggang kan 1 minggu nih. Sampai akhirnya terbentuk. Ternyata pemuda itu hobinya cerkin nih, demennya cerkin nih. Akhirnya sampai akhir pengerupukan pemudanya nggak ada bubar katanya untuk bongkar gogok mano. Karena sudah menjalin sinergi yang sama. Frekuensinya udah bareng-bareng sebetulnya. Nggak susah nggak sebenarnya ngumpulin pemuda itu asal tujuannya sama. Oke lanjut lagi yuk ke pembuatan gogok yuk. Nah, Pak Man, ini banyak yang nanya Pak Man. Teman-teman tuh mengira bahwa ogoh-ogoh Garuda Swarna kayak ini full berwarna emas seperti emas-emas Prada pada dasarnya kan Pak Man? Awalnya seperti itu. Nah. Awalnya seperti itu, Beli Keduk tuh sebenarnya tak blok warna emas full sampai socan-socan emas. Socan emas, matanya emas, giginya emas, layahnya emas, bulunnya emas. Sampai ke kukun-kukun yang emas gitu. Awalnya seperti itu. Tapi masukan juga dari beberapa teman-teman yang tak ajak mau pitungan di Banjar gimana 2 pilihan ini diaksir
apa di blok emas itu. Ya, 60% memilih untuk diwarna supaya ada dimensi dia. Karena kalau mau ngeblok full emas, so kita contohnya beli keduk. Tuh di Betty beli keduk kan tuh singo tuh mau blok emas gitu jenangnya flat jenangnya nan gitu. Oh gitu, oke lah gitu. Blok emas itu sebenarnya beli geduk tuh dapat pada ide di Pinterest ya. Pinterest itu togok-togok patung-patung besar Buddha itu yang full emas itu sebenarnya ingin menonjolkan bentuk monokrom gitu, sederhana gitu, bentuknya yang memberi karakter tapi warnanya yang membuat dia monokrom gitu. Tapi itu udah balik lagi kebutuhan berkembangnya ide karena kebutuhan dari teman-teman juga, ya udah beli keduk ngikutin aja istilahnya apa ya, mengikutin suara terbanyak. Karena kita harus bersinergi teman-teman, nggak boleh pakai emosional sendiri. Jadi harus ide teman-teman tuh semua harus digabungkan, suara terbanyak, dan harus saling gini memberi masukan. Celegakkan dulu Pak Man biar bintangnya. Pang segar. Buat teman-teman, pokoknya kalau lagi chill dimanapun teman-teman berada tuh, pilih bintang pokoknya. Beli Mimin everyday di bengkel sekarang bintang bersama beli keduk. Lebih smooth, halus. Apalagi yang kristal mana? Weh, rendah gula. Vaksin diabetes tenan. Pokoknya pilih bintang teman-teman. Pak Man, ini bagus pertanyaan Pak Man. Dari Karin Prem. Apakah brand itu mau menyokong dana karena nama beli keduk sudah terkenal, atau atau bagaimana cara STT lain agar brand mau menyokong beli? Ya. Apakah cuma gara-gara beli keduk terkenal mau disokong apa gimana? Enggak juga. Jadi jangan melihat kebetulan beli keduk itu eksis. Teman eksis soalnya teman eksis kene eksis itu jadi eksis tuh gitu loh. Karena beli keduk maksimal nggak setengah-setengah gitu. Jadi gini, resepnya gini. Karya yang bagus itu nggak harus didukung dengan uang yang besar gitu. Nggak harus seperti itu. Karya yang bagus itu yang pertama itu harus kreativitasnya yang besar. Minim dana pun bisa membuat karya yang bagus, bisa banget. Tapi harus kaya akan kreativitas. Nah, itu yang pertama. Setelah itu dikelola menjadi sebuah karya konsisten bagusnya dari tahun ke tahun, itu bisa dijadikan sebuah portfolio yang bisa dijual atau diajukan ke sponsor. Ya seperti itu aja simpelnya gitu. Tapi simpelnya karya ngegogoh tiban cepok maka lo prosesnya gitu. Nah, beli keduk udah melakukan itu dari kecil banget ya, dari Truno. Enggak caranya bertahan karya. Enggak sih bagus banget karya, minimal karya itu selalu bagus dari tahun ke tahun gitu loh. Update. Selalu bagus dari tahun ke tahun, enggak harus bagus banget, flat dan itu sing upgrade dari dana. Jadi nextnya ben aja kesut ngegogoh. Kantu yang paling ayang gitu. Jadi tiap tahun tuh ada permajaan, penyempurnaan. Jadi nggak habis ide itu. Karena ngerupuk itu terus akan ada. Pasti kelah idenya kan. Bener banget. Gitu. Jadi pokoknya karya yang bagus itu nggak harus didukung dengan uang yang besar. Karya yang bagus itu faktor utamanya adalah kreativitas yang besar. Bisa ada membuat karya yang bagus, karya yang mewah, karya yang bagus lah. Itu. Buat teman-teman yang merasa komennya belum Mimin baca, sabar ya. Ini masih numpuk komen di atas yang belum dibaca nih. Nih Gus TCSA nih, Gus Tesa nih, kenyat melunan nenen, sabar dong semeton. Beli kenapa nggak jadi bulu badannya? Katanya Mimin misi bulu badannya. Itu pertanyaan dari awal sudah beli Mimin jawab sebelum kamu bertanya itu. Min ragal jawab nak Min. Bo ragal uli awal prosesnya gogo ragal milu live. Udah kenyat. Ada alatnya bulu itu aja. Sabar nak. Nih tak sepil nih. Ada bulu, contoh bulunya. Di beten sana alatnya bulu tuh. Bulu dari Garuda tuh alat cetaknya sudah ada loh sebetulnya. Di bawah mesin biru tuh. Dua mesin biru ada nggak ya? Dua mesin press. Garisnya isi garis-garis zebra cross tuh. Pak liatin.
keluarnya. Ini Mbak, wah. Lihat dah nih sekarang nih. Nih, kadeno. Sini dia adeng semeton nih lo, semeton. Paper jani orang makasih mimin ganteng bede. Dari tadi sabar dulu semeton banyak sekali yang belum dibaca live-nya dari tadi lo. Mbak, ada yang kamu alatnya. Nih. Alatnya ini ya semetonnya. Ini alatnya lo. Ini beli keduk tuh udah buat alat mesin cetak press. Nih. Oh, ini berbentuk bulu nih kok di roll nih berbentuk bulu dia jadinya semeton. Jadi semua udah beli keduk prepare dari awal prepare karena dari awal. seperti yang beli keduk bilang itu ogoh-ogoh ini hanya di mata beli keduk hanya 60% ya. Karena waktunya nggak bisa diajak kerjasama kemarin. Yang mau nggak mau beli keduk finish kan segitu waktu yang membuat ogoh-ogoh itu menjadi difinishkan gitu. Beli ogoh-ogohnya dibongkar atau diapakan setelah ngerupuk dipajang dulu di depan Banjar nonton. Karena banyak sekali warga-warga yang dari luar dan pasar itu masih kangen yang belum bisa nonton langsung dan belum melihat hasil akhirnya. Jadi beli keduk dan penonton STSB itu mau majang ogoh-ogohnya kurang lebih selama sebulan Pak Man ya mungkin ya? Sebulan bakalan dipajang selama sebulan. Oh. Tuh. Pak Man, ya. Saya sangat salut semua teman-teman yang semua salut sama hasil ogoh-ogoh Pak Man dan semeton STSB ya. Thank you banget. Ya benar gue pasti setelah masang sih man tuan betelah waktu tuan. Wih. Dot bir dingin bane semeton yang pengen minum bir dingin ingat pilih bir bintang. Seperti bintang jutaan bintang yang ada di luar angkasa saat nyepi dulu Pak Man ya. Indah sekali tuh. Oke teman-teman, buat yang teman-teman kangen sama live-nya Beli Keduk, kita bakalan hadir kembali nanti di live-live berikutnya, benar nggak Pak Man? Di hari Senin. Di hari Senin. Kita akan memulai live kegiatan apa Pak Man? Kegiatan proses pembuatan Kumbu Karno lagi. Nah, buat teman-teman yang sudah kangen sama Kumbu Karno. Kita akan membuat anatomi, ogoh-ogoh tidak bergerak, ogoh-ogoh sing mau baju. Sing mau baju. Ogoh-ogoh. Sing mau jaler. Rasaso. Sing mau jaler, ingat. Sing jaler, sing mau baju, anatomi tidak bergerak, semuanya akan dijawab pada Kumbu Karno. Oke ya, kita akan ketemu di live hari Senin malam. Nah, malam-malam jam itu yang putus lah. Ya, biar nggak terlalu malam juga Pak Man, karena udah mulai kegiatan sekolah. Kumbu Karno itu akan dikelarkan di bulan April. Oke, sampai ketemu lagi. Ya, tahu Pak Man, udah ketemu lagi. Bligos Dewi Krishna nengok nenek biyen ke Bang Saweran semua, Ji. Bligos De, kita undang nanti Bligos De karena rutin Pak Man, meskipun dikit demi sedikit rutin sekali. Kita ajak ngebir bareng nanti Bligos De. Ya. Oke. Nanti kita bintang bareng di bengkel. Buat semeton-semeton yang rutin nyawer everyday, pokoknya kita undang. Datang langsung ke Keduk Garage. Kita podcast di sini. Kita podcast. Jangan bener ajak podcast kan itu podcast. Yang gini. Oke teman-teman, thank you banget sudah join di channel YouTube Beli Keduk. Kita ketemu besok hari Senin di jam 7 atau jam 8 malam kita akan melakukan kegiatan proses kelanjutan dari pembuatan Kumbu Karno. Ogoh-ogoh tidak bergerak, ogoh-ogoh beranatomi, ogoh-ogoh tidak pakai baju dan celana. Pokoknya di sana. Kumbu Karno akan menjawab semua pertanyaan itu. Oke, selamat malam, sukses semua semeton. Om Santi Om. Om Santi Om buat semuanya. Ini Andre ngaprak merekod raga engken min, sing undang raga pokoknya semua teman-teman yang sering nyawer di channel YouTube Beli Keduk, beli mimin akal undang, beli Andre ngaprak, beli Gusde, Turah Baruna, Bang Bir Abotol. Bir Abotol ini semuanya tuh. Ada headset, Ola Bali. PR Studio, pokoknya semua Ari Bebek, nyenjer ingat mimin tuh, kadang sing ingat pokoknya mau kejang. Pokoknya DM kan ke Kesangga Merchandise. Kita bakal ngebir bareng bersama bintang kan semeton. Thank you banget, say goodbye bye-bye. Kita nanti jumpa di hari Senin bersama Sang Kumbu Karno dan Sang Anoman. Om Santi Om. Thank you banget semeton. Apabila mimin ada salah kata jangan dimarahin, jangan diemplengin di jalan nanti. Pokoknya rahayu selalu. Om Santi Om.